Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang kami muliakan, diterangkan dalam Al-Quran, ruh atau arwah masuk ke dalam tubuh manusia dalam surah Sad ayat 71 sampai 72. Idz qala rabbuka lil malaikatu inna khaliqum basarum mantin Faiza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'ul lahu sajidin. Tafsir Al-Mukhtasar Riyadh dalam pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamid menjelaskan, ingatlah manakala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, yaitu Adam alaihi salam, dan bila aku menyempurnakan penciptaannya dan membaguskan bentuknya, aku meniupkan padanya dari rohku, maka sujudlah kalian kepadanya. Dalam kitab Khulasah Al-Anba'a bi Qisasul Anbiya, Dr. Hisam Al-Kamil Hamid menerangkan, Nabi Adam alaihi salam diciptakan dalam beberapa fase. Di antaranya fase turab, yaitu tanah dan debu kering, fase tinah, yaitu tanah basah bercampur air, dan fase hama masnun, yaitu lumpur hitam, dan meniupkan ruh kepadanya. Proses masuknya ruh atau arwah ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam setelah tubuh atau jasad Nabi Adam sempurna melalui beberapa fase. Kemudian Allah menyuruh ruh atau arwah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Akan tetapi ruh enggan untuk masuk sampai Allah menyuruhnya 3 kali. Pertama, ruh berkata kepada Tuhannya, bagaimana aku masuk ke dalam tubuhnya? Kedua, ruh berkata lagi, bagaimana aku masuk ke tempat yang gelap? Dan yang maha mulia menyuruhnya lagi sampai 3 kali, namun ruh atau arwah tetap menolaknya. Kemudian ruh masuk dengan keadaan terpaksa melalui kepalanya. Lalu Allah berfirman kepadanya, seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati, tentunya engkau akan keluar dengan suka hati pula. Akan tetapi telah ada dalam ilmuku sejak dahulu ajali, engkau akan masuk dengan terpaksa dan akan keluar dengan terpaksa pula. Diterangkan, azali adalah alam ruh yang dimana saat kita semua belum tercipta dan dilahirkan, di sanalah kita semua telah ditentukan takdirnya. Setelah ruh masuk di otaknya, berputar-putar hingga otak dan urap sarafnya berfungsi dan kedua matanya melihat bahwa jasad di bagian bawahnya masih berupa tanah kering. Kemudian ruh turun di telinga dan ia telah mendengar para malaikat bertasbih, lalu turun ke hidung hingga bisa bernapas, kemudian bersin. Dan saat Nabi Adam alaihi salam bersin, Allah mengajarkan kalimat untuk memujinya. Kala itu mengucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu Allah menjawabnya, ya arhamuka rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu wahai Adam. Doa ini untukmu dan keturunanmu. Lalu ruh turun di bagian dada melewati lehernya,
Kemudian ia berkeinginan untuk berdiri, padahal tubuh di bagian bawahnya masih berupa tanah kering tembikar, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 37, bahwa manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kemudian roh turun ke perut, lalu ia merasakan lapar, lalu roh meresap ke bagian kedua tangannya, kemudian roh turun ke bagian kedua kakinya, sehingga ia menjadi makhluk hidup yang tingginya 60 hasta, sama dengan 2743,2 cm. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wahir kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.